ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Iya. Jadi kalau tadi kita membahas tentang teori warna ya sebentar. Sebelum selesai. Maka warna-warna tadi sekarang mempunyai efek ke badan semua. Ya. Dan jadi kalau ada yang bilang hidup sehat itu nggak enak, saya bilang justru malah sangat enak. Ya kan? Justru malah sangat enak. Sehingga dengan apa tuh namanya kayak tadi modal begitu saja, itu Anda sudah mendapatkan rasa dan kandungan yang tidak banyak berkurang. Ya, pertanyaan nanti belum sekarang. Jadi kandungan yang tidak berkurang. Jadi kita setiap hari Bapak sekalian, ya judulnya kalau mau sehat, kapan waktu makan terbaik buah? Bukan, itu pagi benar. Tapi waktu makan terbaik buah sebenarnya saat buah itu dipetik dari pohon. Kalau ada pohonnya. Kalau ada, ya. Kalau ada. Kalau tidak ada, ya, maka yang Anda kerjakan adalah ketika buah ini, ya, ini kan sebentar saja. Kan ini kan banyak oksigen, apalagi tempat kayak begini, kita berlimpah oksigen dan berlimpah karbon dioksida, akhirnya teroksidasi dia. Langsung warnanya berubah. Itu sebabnya kalau saya ngelihat, kalau Anda mau lihat derajat kesehatan badan kita ya secara garis besar, itu bisa kelihatan dari kulit. Kulit kita itu akan mencerminkan apa isi badan kita. Ya, kulit kita itu akan mencerminkan apa isi badan. Artinya apa? Semakin banyak produk sehat dalam badan kita, semakin kinclong kulitnya. Karena dia ibarat kayak pohon kayak begini ya. Mungkin kalau Bapak Ibu lihat, gak usah jauh-jauh kayak kelapa tadi. Kelapa tadi ketika Anda buka sebentar saja langsung teroksidasi. Ya kan? Maka kalau Anda mau dapatkan antioksidannya, asam aminonya, jangan lama-lama dibiarkan. Itu sebabnya makan kelapa paling baik kapan? Tak minum selesai. Jangan dimasukin ke kulkas atau apapun. Termasuk juga buah seperti ini. Jelas ya? Jadi kita berusaha semakin kita paham begini, berusaha semakin kita pengen sesering mungkin mengkonsumsi yang langsung kita petik dari pohon. Jelas ya? Seperti itu. Nah, Anda bayangkan tadi kayak kelapa tadi ya. Kelapa tadi itu ya, mulai dari dagingnya, ya, kulitnya, cangkangnya, segala macam. Di situ cara Allah menjaga air kelapa tadi untuk tetap steril. Ini kan steril. Jadi kalau kita lihat orang di ICU itu kan, atau mungkin orang yang mau operasi itu kan banyak sekali peralatan-peralatan untuk menjaga kesterilitasannya. Ya, sama juga dengan kelapa. Sudah. Kita mau bikin yang lain lagi. Ya, sebentar. Jadi nanti coba mulai biasakan pagi-pagi Anda makan buah. Sedikit saja, nggak usah banyak-banyak, karena pagi juga tidak perlu banyak makan. Kemudian makan sayur-sayuran berbagai macam warna, putih, kuning, merah, ya, orange, atau mungkin ada ungu juga, ya. Dan apa tuh namanya, beri asupan asam amino dari mereka. Asam amino terbaik untuk kita ada berapa? Ada dua sebenarnya. Yang dari Allah, yang dari Allah, dari pengobatan nadinya, atau bawinya. Yang pertama Pak, kurma. Yang kedua madu. Itu asam amino paling baik. Maka makan kurma sama madu itu tiap hari. Ya, bahkan Nabi SAW sampaikan apa? Makan kurma 7 butir di pagi hari bisa menghilangkan atau mencegah sihir sampai sore harinya. Tambah lagi dengan perlindungan kita dengan zikir-zikir pagi sekalian, seperti itu. Ya. Tadi ada warna orange. Orange tadi fungsi untuk apa? Mencegah peradangan. Ya. Dan ternyata subhanallah ada dua. Saya kemarin sempat ketemu dengan kru TV lah, dia cerita tentang ya ternyata jin itu nggak suka makanan sehat, nggak suka. Jadi kisahnya begini. Jadi kisahnya itu ada pasien lepas acara mereka itu ruqyah di ruqyah, kemudian subhanallah ketika di ruqyah tenang gitu kan. Setelah di ruqyah selesai itu dikasih apa? Dikasih kurma sama tempe. Dikasih kurma sama tempe. Pasca dikasih kurma sama tempe itu masya Allah dia bereaksi seperti halnya waktu di ruqyah. Kesimpulan ustadznya saya tanya kepada mereka, oh ternyata jin itu nggak suka makanan sehat. Dan ada dua jenis rimpang yang mereka nggak suka. Yang pertama brotowali, yang kedua temulawak, nggak suka banget. Sama-sama pahit kan? Karena memang mereka beredar di pembuluh darah. Dan memang dua komponen tadi atau dua rimpang tadi memang fungsinya luar biasa membersihkan darah. Brotowali sama temulawak seperti itu.
Ya, nah yang ungu sekalian, fungsi ungu apa? Melindungi saraf. Jadi lihat ada warna putih, ada warna kuning, ada warna oranye, ada warna merah, ada warna ungu, ada warna hijau. Yang paling banyak apa? Hijau. Maka sebenarnya makanan kayak tadi yang Anda makan tadi itu dari sisi kandungan insya Allah komplit, ada proteinnya, ada karbohidratnya juga dari gula, dari apa? Dari madunya, dari kurma tadi. Ada lemak sebenarnya, lemak nanti dari minyak zaitun. Lemak dari minyak zaitun, tapi semua yang kita makan tadi tidak membebankan atau tidak memberatkan badan kita. Tidak. Ya. Kenapa? Karena dia tinggi serat. Tinggi serat seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu pernah membaca ya bahwa itu dikasih apa aja tuh? Sudah belum? Jadi 70% atau 80% sistem imun kita itu letaknya ada di pencernaan. Jadi makanan yang tadi Bapak Ibu makan itu bukan sembarangan makanan, tapi dia akan menguatkan sistem imun. Apalagi coba dulu, itu nggak sendok. Ini deh, ini. Semoga enak ya. Kurang. Apa ini? Keaseman. Terlalu asam. Tambahin itu aja deh sama. Tambahin air sedikit. Jadi 70-80% sistem imun kita ada di pencernaan. Makanya makanan tadi yang Anda makan tadi selain dia meningkatkan imun kita karena dari berbagai macam warnanya ada. Yang pertama, yang kedua apa? Dia ngasih sinyal ke otak. Makanan tadi ngasih mood. Jadi kalau Bapak Ibu pernah mendengar istilah good food is good mood itu. Ya, good food is good mood. Dan usus kita dia mengolah makanan ya, dan akhirnya disitulah muncullah ada vitaminnya, enzim segala macam. Sehingga apa? Makanan sehat. Jadi Bapak Ibu sekalian mulai sekarang mulai paham. Makanan sehat itu makan apa? Makanan yang kira-kira apa? Tidak banyak pengolahan. Mendapat cahaya matahari, tumbuh di tempat yang subur. Kemudian mengandung antioksidan yang masih utuh atau mungkin komponen gizinya masih utuh. Contoh kayak tadi itu kan? Seperti itu. Jadi itu kalau dimasukkan ke dalam makanan kita, apa yang terjadi? Insya Allah apa yang terjadi? Dia akan merontokkan lemak. Jadi kalau Anda makan kayak begitu di 3 bulan, pasti hilang kolesterolnya. 3 bulan, sebulan aja. Catatannya apa? Masukin lemak yang buruk. Contoh lemak yang buruk apa? Hah? Gorengan kan? Lancar loh. Hah? Masih kurang. Naikin asin. Harusnya saya yang buat asin banget. Kalau asin biasa dikasih apa kalau Ibu? Kasih madu deh kembali. Harus saya yang bikin memang. Sekali bikin jadi. Maklum dia ini barista kopi. Jadi sekarang disuruh bikin beginian kikuk dia. Makanya tadi kalau dilihat uang madunya tinggi minta ampun. Gak apa-apa. Lurus nggak? Ya dulu. Ya baik, kita lihat. Jadi, nah konsepnya adalah semakin banyak bakteri yang baik di pencernaan kita, makin banyak bakteri yang baik, semakin sehat badan kita. Maka makan kayak begini, ya, yang tadi saya katakan apa tuh namanya probiotik atau mungkin fermentasi kayak begini, dia menguatkan apa tuh namanya kekebalan tubuh kita yang ada pada pencernaan. Simple. Terus kasih dia makanan, ya kasih dia makanan lain dalam bentuk apa? Prebiotiknya. Jadi probiotik itu makanannya prebiotik. Jadi kalau tadi yang mungkin coba lihat. Dalam makanan tadi misalkan ya ada tempe di situ, itu sehat banget tuh. Tapi tempe jangan digoreng. Tempenya mentah aja. Tempe sudah matang sebenarnya kan, kedelai sudah matang, tenang aja nggak apa-apa. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد